Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan melanjutkan kitab Sahih Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, bab pemimpin dengan subbab keutamaan pemimpin yang adil dan hukuman bagi yang zalim, serta anjuran berbuat baik kepada rakyat dan tidak memberatkan mereka. Bismillah, semoga Allah mudahkan. Bismillah, dari hadis pertama yaitu dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian semuanya pemimpin atau pemelihara dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang suami memimpin keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang ibu memimpin rumah suaminya dan anak-anaknya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang hamba atau buruh atau budak dari seorang pemimpin, ia adalah pemimpin harta milik majikannya dan akan ditanya tentang pemeliharaannya. Camkanlah bahwa kalian semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-49, kitab memerdekakan hamba sahaya bab ke-17-nya. Bab dibencinya bertindak melampaui batas kepada hamba sahaya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini sebenarnya adalah poin, yaitu nggak boleh kita melampaui batas kepada hamba sahaya pada bab pada kitab Imam Bukhari ini. Tetapi pada bab kitab kita muttafaqun alaih ini, yaitu tentang kita semua adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinan kita itu. Entah itu seorang raja, entah itu seorang pegawai, entah itu seorang budak atau ibu atau anak-anak dan lain sebagainya. Atau diri kita sendiri, pemimpin memimpin diri kita sendiri, yang artinya kita kelak akan dipertanggungjawabkan atas setiap kepemimpinan kita tersebut. Masuk kepada hadis kedua dari Al-Hasan radhiyallahu anhu, beliau berkata, Ubaidillah bin Ziyad menjenguk Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu ketika sakit yang menyebabkan matinya. Jadi Al-Hasan berkata, Ubaidillah bin Ziyad itu menjenguk Ma'qil bin Yasar. Ma'qil bin Yasar ketika itu sedang sakit keras dan itu adalah saat sakaratul mautnya. Maka Ma'qil berkata kepada Ubaidillah bin Ziyad, aku akan menyampaikan kepadamu sebuah hadis yang telah aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita potong sebentar. Jadi di sini bagusnya atau baiknya setiap saat, bahkan hampir mati pun, kita apabila dapat memberikan suatu kebaikan apapun bentuknya, apalagi ini tentang ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita bisa saja berpikir bahwa hadis itu tersebut hanya kita yang tahu. Jadi jangan sampai hadis ini hilang begitu saja setelah kita mati. Jadi sahabat Ma'qil ini berusaha ingin menyampaikan semua hadis meskipun dia tidak sadar orang yang disampaikan tersebut sudah mengetahui atau tidak. Tetapi dia ingin memberikan kebaikan, mana tahu orang-orang tidak tahu tentang hadis tersebut. Jadi hilanglah hadis tersebut jika dia mati. Lalu dia menyampaikannya untuk mendapatkan kebaikan meskipun di akhir hayatnya. Kita lanjutkan. Aku telah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Tiada seorang hamba yang diserahi untuk mengurus rakyat oleh Allah, lalu ia tidak mengurus dengan baik, melainkan Allah tidak akan merasakan baginya bau surga. Atau maksudnya tidak akan masuk surga. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-93, kitab hukum, bab ke-8, bab orang yang diberi tanggung jawab kemudian ia tidak jujur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Hasan ini ialah Ali bin Abi Thalib. Ketika itu adalah satu kejadian atau satu saat sahabat yang bernama Ma'qil bin Yasar sakit keras dan itu adalah yang menyebabkan matinya. Lalu di sana ada Ubaidillah bin Ziyad menjenguk dan Ma'qil itu berkata kepada semua orang-orang yang berada di sekitarnya tentang hadis tersebut, yaitu tentang pemimpin yang tidak mengurus rakyatnya itu dengan baik, maka dia tidak akan masuk surga. Seperti kita ketahui, setiap manusia ialah pemimpin, baik dia laki-laki ataupun perempuan, apapun jabatannya, apapun kondisinya, ia adalah pemimpin. Apabila setiap manusia tidak memimpin dengan baik, apapun kondisi kepemimpinannya, entah itu memimpin anak-anak, entah itu memimpin karyawannya, entah itu memimpin dirinya sendiri, atau memimpin keluarganya, apabila tidak memimpin dengan baik, melainkan Allah tidak akan merasakan baginya bau surga, atau dia tidak akan masuk surga. Semoga kita senantiasa menjadi pemimpin yang baik dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita masuk ke bab selanjutnya. Sebab selanjutnya itu tentang sangat haram ghulul. Ghulul itu korupsi. Masih tentang bab pemimpin. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdiri di tengah kami dan menyebut ghulul. Saking berat dosanya hingga beliau bersabda, aku tidak akan menemui salah seorang dari kalian pada hari kiamat yang di lehernya ada seekor kambing yang mengembik atau kuda yang meringkik. Lalu orang itu memanggil, ya Rasulullah, tolonglah aku. Ini kondisinya ada di hari kiamat. Maka aku menjawab, aku tidak bisa menolongmu dari siksa Allah sedikit pun karena aku telah memperingatkanmu. Di lehernya juga ada unta yang bersuara. Ia berkata, ya Rasulullah, tolonglah aku. Maka aku menjawab, aku tidak bisa menolongmu sedikit pun karena aku telah memperingatkanmu. Atau orang yang di atas bahunya ada emas perak. Lalu berseru, ya Rasulullah, tolonglah aku. Aku menjawab, aku tidak bisa menolongmu walau sedikit pun karena aku telah memperingatkanmu. Atau di atas lehernya ada kain-kain yang berkibar. Lalu berseru, ya Rasulullah, tolonglah aku. Ini kondisinya di hari kiamat ya. Lalu Nabi SAW menjawab, aku tidak bisa menolongmu walau sedikit pun karena aku telah memperingatkanmu. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari pada kitab ke-56, kitab jihad, bab 189, bab ghulul, yaitu korupsi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila kita telah dipercaya oleh banyak orang untuk memimpin mereka, maka sudah patutlah kita untuk menjadi seorang yang amanah. Korupsi tidak hanya tentang uang, bisa menjadi waktu, bisa menjadi hak-hak lainnya yang orang-orang yang kita pimpin tersebut. Saking beratnya dosa bagi seseorang yang korupsi, Nabi SAW mengatakan seperti ini. Nanti di hari kiamat aku bertemu dengan seseorang yang di lehernya ada kambing yang mengembik, yang di lehernya ada unta yang bersuara, yang di bahunya ada emas perak, yang di bahunya lagi ada kain yang berkibar, menandakan ia adalah orang yang suka atau banyak hartanya atau duniawi orangnya. Dia bawa unta, dia bawa kambing, dia bawa emas perak,
bebankan di bahu dan lehernya. Tetapi dia tidak bisa melepas itu. Sebenarnya di hari kiamat ia ingin sekali untuk melepasnya, ingin sekali bebas dari belenggu tersebut, tetapi tidak bisa. Allah bebankan pada dirinya di hari kiamat, yang mana dia sangat membutuhkan pertolongan, yang mana tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia meminta pertolongan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi Muhammad senantiasa mengatakan, aku tidak bisa menolongmu, bukan tidak mau, karena meskipun bagaimanapun misalnya ia adalah seorang muslim, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ingin sekali membantu, tetapi beliau tidak bisa membantunya, tidak bisa menolong. Dari siksa Allah sedikit pun, beliau berkata tersebut. Sedikit pun, ingat, sedikit pun, karena aku telah memperingatkanmu. Ini adalah tanda, isyarat atau bahasanya Nabi bahwa dosa ini sangat besar. Jadi bagi kita untuk jangan sampai korupsi. Apapun bentuk kepemimpinan kita tersebut, tidak boleh korupsi. Kita rasa cukup, insyaAllah bab selanjutnya kita bahas di episode selanjutnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah membaca atau belajar tentang subbab-subbab dalam kepemimpinan, yaitu pertama, bab kita wajib atau peringatan bagi orang yang tidak memimpin dengan baik, maka dia tidak akan masuk surga. Dan yang terakhir tentang korupsi. Semoga dengan ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita terapkan dalam kehidupan, sehingga kita menjadi orang yang mendapatkan petunjuk dalam hal tersebut, yaitu kepemimpinan ini. Semoga kita senantiasa bersalawat untuk Nabi Muhammad SAW, semakin mencintai beliau, merindukan beliau atas semua petunjuk-petunjuk beliau. Dan bantu untuk share kepada teman-teman yang lain agar mendapatkan ilmu ini, dan kita insyaallah akan mendapatkan pahala apa-apa yang orang-orang kita share, mendapatkan ilmu dan menerapkannya, tidak dikurangi sedikit pun. Untuk membantu channel ini terus berkembang dengan cara subscribe, like video ini, dan komen untuk request ingin dibahas tentang hadis apa atau tentang tema apa, insyaallah. Jika Allah mudahkan, kita akan membahasnya bersama-sama di episode selanjutnya. Demikian, apabila ada kekurangan, salah, hilaf, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.